Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Global Chess League matchday keempat. Di matchday keempat tadi malam, match 11 mempertemukan tim MVL berhadapan dengan tim VC Anand. Tim MVL menang 11-6. Ini merupakan kekalahan pertama tim VC Anand setelah 3 game sebelumnya mendapatkan kemenangan berturut-turut. Dan di matchday 12 ada tim Jan-Christoph Duda versus timnya Magnus Carlsen. Tim Jan-Christoph Duda ini kalah dari tim Magnus Carlsen dengan skor 6-11. Di matchday 13, tim Jan-Christoph Duda kembali bermain kawan, kali ini berhadapan dengan timnya Ian Nepomniachtchi, dan kemenangan pertama didapat tim Jan-Christoph Duda dengan skor yang terbilang sangat telak kawan, dengan skor 3-15. Dan di match ke-14, partai terakhir di matchday keempat ada timnya Magnus Carlsen kembali bermain juga. Kali ini tim Magnus Carlsen kembali menang kawan, unggul tipis atas timnya MVL dengan skor 8-7. Kunci kemenangan tim Magnus Carlsen ini terdapat pada gamenya Praggnanandhaa saat mengalahkan Sindarov saat pegang hitam kawan. Praggnanandhaa saat pegang hitam menang tentu mendapatkan 4 poin, walaupun Magnus Carlsen sendiri sempat dikalahkan oleh MVL. Tapi kemenangan MVL saat pegang putih kawan hanya mendapatkan 3 poin saja. Itulah hasil-hasil partai di matchday keempat tadi malam, dan sampai matchday keempat ini pimpinan klasemen dipimpin oleh tim Magnus Carlsen dengan 12 poin. Hasil dari 4 kali kemenangan, 1 kali kalah dari 5 game yang sudah dimainkan. Tidak semua tim bermain 5 game kawan, ada timnya VC Anand masih bermain dengan 4 game, dan juga timnya Levon Aronian hanya 4 game saja. Tadi malam tim Levon Aronian tidak bermain. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, saya ambil permainan Magnus Carlsen versus MVL dan langsung kita ke papan analisis. Dan permainan mereka berdua ini cukup sederhana, temanya adalah Ruy Lopez Berlin Endgame kawan, dan berlanjut dengan permainan Berlin Endgame pion D4 kawan. Permainan Berlin Endgame ini sangat terkenal dari partainya kejuaraan dunia antara Vladimir Kramnik versus Kasparov, di mana Kasparov saat itu kehilangan juara dunianya diambil oleh Vladimir Kramnik kawan tahun 2002 silam. Kalau kalian tidak ingin bermain dengan Berlin Endgame tapi memilih jalur permainan endgame lebih cepat lainnya adalah dengan benteng E1. Mungkin kalian sudah tahu jalur seperti ini. Kuda ini mundur ke petak D6 dan kalian sikat pion ini kawan. Ada gajah E7 ataupun kuda pukul kuda terlebih dahulu diambil balik oleh benteng skak, blokade oleh gajah Disney. Disney gajah mundur ke petak F1 kawan. Tadi urut-urutannya juga bisa berbeda tapi nanti akan menghasilkan diagram yang sama seperti ini. Tapi memilih dengan Berlin Endgame pion D4, dan tentu saja kuda mundur ke petak D6 ancam gajah. Terlebih dahulu Disney, gajah sikat kuda C6 lanjut MVL, diambil balik oleh pion D, baru sekarang pion D pukul pion E5, kuda ke F5, pertukaran menteri lebih cepat kawan, dan selanjutnya di sini ada kuda C3. Banyak pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkah selain kuda C3, tapi kuda C3 ini yang paling populer. Benteng D1 langsung skak keluar di lajur D yang terbuka penuh, atau bermain dengan pion H3 sesegera mungkin mendapatkan ruang sisi raja untuk memanfaatkan mayoritas pion, 4 pion melawan 3 pion di sisi kanan. Bisa kalian mainkan, tapi memilih langkah populer kuda C3. Dan di sini langkah populer bagi hitam adalah raja bergeser kawan, menghindari lajur D ini. Tapi memilih pengembangan gajah E6, melanjutkan pengembangan gajah terang. Ada kuda E2 lanjut MVL, gajah terang D5, coba pressure kuda F3. Terlebih dahulu benteng D1, pin gajah, dan persiapan memainkan pionnya kawan. Raja langsung bergeser ke E8, dan kuda F lompat ke D4, menantang pertukaran kuda, diterima, diambil balik dengan kuda. Dan selanjutnya pion A6 untuk tambahan kontrol pada petak B5. Persiapan pion B5 juga siap dimainkan. Di langkah berikutnya di sini gajah F4. Benteng C8 perkuat posisi petak C7-nya. Kemungkinan ada persiapan discover tadi di sini kawan. Dan di sini benteng diangkat naik ke petak D2. Persiapan di double. Pion C5 usir kuda. Kuda mundur ke E2. Gajah terang mundur ke petak E6, ada benteng AD1 ditumpuk, gajah gelap berkembang ke E7, dan di sini ada kuda C3. Pion G5 usir gajah, gajah mundur ke E3, benteng G8, ada kuda D5, ancam gajah gelap, langsung disikat oleh Carlsen dengan gajah terang, sehingga kita temui komposisi perwira yang sangat seimbang kawan, dengan sepasang benteng plus gajah gelap. Dan di sini benteng posisi ancam pion C5, pion didorong maju ke C4. Pion G4, hentikan laju pion G.
benteng G6, raja naik G2, lanjut MVL. Ada benteng D8 menantang pertukaran, diterima oleh MVL, diambil balik oleh gajah. Kita temui permainan endgame benteng plus gajah gelap. Ada pion H4 membuat langkah pengorbanan sementara, diterima oleh Carlsen. Ya, pengorbanan sementara ini jelas kawan, tujuannya agar posisi pion-pion ini terpisah-pisah kawan. Di sini raja bergerak ke H3, lindungi pion G4-nya. Benteng E6 incar pion, dan di sini di backup dengan gajah D4. Kalian bisa juga dengan pion F4 kawan, saran dari Stockfish. Setelah pion F6 ini ya tidak mungkin pion pukul pion, gajah kalian jatuh, kalian bisa bergerak dengan gajah D4 sekarang. Pion pukul diambil balik, mungkin di sini hitam bisa melanjutkan dengan pion B5, pion C6 kawan, menghindari tekanan dengan gajah, gajah bisa bergerak leluasa di langkah berikutnya. Tapi memilih dengan gajah D4 MVL, gajah G5 mencegah pergerakan pion F4 ini sudah sangat jelas kawan. Ada gajah mundur ke C3, buka akses lajur D lagi kawan. Ada pion B5, pion A3 hentikan laju pion di lajur B. Pion F6, tantang Magnus Carlsen, diterima pion E pukul pion F6. Gajah ambil balik, terjadi pertukaran gajah, kita temui permainan endgame, benteng versus benteng. Pion D2 lindungi pion F2, pion C3 pengorbanan sementara kawan dari Magnus Carlsen untuk memisahkan pion-pion putih dan bertumpuk di lajur C nanti. Ditolak oleh MVL, memilih dengan benteng E2 skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, pion didorong maju ke B4. Pion ini lemah, tidak mendapatkan dukungan dari pion yang lain, mudah direbut kawan. Di sini Carlsen mulai kehilangan fokusnya kawan, kontrol waktunya juga sudah mulai jatuh di bawah 1 menit. Di sini pilihan terbaiknya terus melanjutkan untuk merusak struktur pion putih dengan pion C5. Kali ini sulit untuk tidak diterima kawan. Jika diterima, kalian tantang pertukaran benteng. Tentu dengan kalkulasi engine permainan masih bisa remis. Tapi ini adalah permainan manusia, apalagi kontrol waktunya juga sudah mulai mepet. Magnus Carlsen kehilangan langkah presisi dengan benteng D6. Mencoba menusuk baris kedua kawan, dan di sini ada benteng E3 untuk coba serang pion. Dan Stockfish menyarankan pertahankan saja pion ini kawan dengan benteng C6, tapi Carlsen mencoba keluar menyerang dengan benteng D2, ingin merebut salah satu pion. Benteng ambil pion C3, benteng ambil pion F2, dan di sini tidak terburu-buru ambil pion dengan tempo skak, raja memilih ambil pion H4. Dan Carlsen raja maju ke F6 menghindari tempo skak. Benteng ambil pion C7, ada benteng E2, benteng C6 skak. Dan saran dari Stockfish, blokade kawan agar tidak kehilangan pion lagi. Mungkin benteng akan bergerak ke C5, tapi memilih raja ke E5. Dan di sini MVL juga tidak terburu-buru kawan, ambil pion A6, ambil pion A6 langsung tak ada masalah. Pilihan terbaik juga memilih raja G5, salah satu pilihan terbaik juga kan, agar raja hitam juga tidak mendapatkan ruang untuk mendekati pion lajur G-nya. Permainan berlanjut dengan raja D5. Di sini benteng ambil pion A6, benteng ambil pion C2. Setelah benteng B6 ini, Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-42. Tentu saja ancamannya pion ini jatuh kawan, dan sulit di backup dengan benteng. Kalau kalian backup dengan raja ke C4, ada benteng ke C6 skak. Setelah raja bergeser kawan, entah kemana, permainan akan berlanjut pertukaran, dan kalian akan kalah cepat dari posisi pion di lajur G ini yang bisa promosi kawan. Mungkin berlanjut untuk habiskan pion-pion ini, kalah cepat kawan. Raja ambil pion A3, pion mulai didorong. Raja harus ambil pion ini terlebih dahulu untuk membebaskan pionnya sendiri. Putih lebih cepat mendorong pionnya. Entah kalian mau bergerak kemana kawan. Ya kalau tidak mau ke petak terang, ke petak gelap sajalah. Nah sama saja. Pion putih akan lebih cepat promosi. Dan tak perlu saya lanjutkan lagi sampai skakmat. Oleh karena itu, menurut perhitungan Magnus Carlsen sendiri, pada posisi sudah sangat jelas dia akan kehilangan satu pion lagi. Entah kalian mau melangkah seperti apa, apakah tidak raja ke petak C4, tapi pion ini jatuh di langkah berikutnya dengan koneksi dua pion didukung benteng kawan. Permainan masih akan tetap dimenangkan oleh MVL. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen yang mendapatkan kekalahan pertamanya dari 5 game yang sudah dimainkan kawan. Pada game pertama bermain remes menghadapi Ian Nepomniachtchi, kemudian menang menghadapi Vishy Anand pada game kedua, dan game ketiga menghadapi Levon bermain remes. Game keempat bermain remes juga menghadapi Jan-Christophe Duda, dan akhirnya di game kelima kalah oleh MVL ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir, dan juga
like video kami agar bisa membantu channel kami terus berkembang dengan algoritmanya kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.